Kami ke depan akan memanfaatkan digitalisasi, kemudian ada pembagian zonasi kewilayahan berdasarkan karakteristik. Lepas dari permasalahan KBT, sebetulnya kita harus memilah di wilayah selatan dan wilayah timur, di Ranca Ekek sebagai Siger Tengah yang saya lihat dari seluruh kabupaten di wilayah timur, di mana di situ akan terjadi pusat ekonomi karena prinsipnya inklusif itu dekat dengan masyarakat. Dan masyarakat bisa terlayani dengan baik, dengan seluruh potensinya yang ada. Yang pertama kita akan khusus di timur, yaitu dengan adanya pendopo untuk administrasi rumah pelayanan publik. Kemudian ada Balarea, Bandung Etalase UMKM Rakyat Sejahtera. Dan juga Kabupaten Bandung Kreatif Hub yang akan menyentuh 17 subsektor, di mana akan ada expert dan juga akan ada mentoring dari seluruh potensi yang ada di masyarakat dieksplor dengan simpul-simpulnya ada di Karang Taruna. Dan bagaimana database yang ada ini ditingkatkan dengan kita memunculkan evidence base yang ada di masyarakat. Para RW kita jadikan sebagai operator. Kita naikin insentifnya tapi kita berikan bebannya dengan menjadi operator yang bisa kita capture. Apa yang menjadi kebutuhan kewilayahan di daerah masing-masing, terutama di daerah yang terluar. Mau tambahin Pak Wakil? Kita perlu kolaborasi ya dengan berbagai pihak yang memang ahli di bidangnya. Juga kita perlu adanya kesiapan dari SDM-nya untuk menyambut era digitalisasi ini. Karena kualitas SDM ini nantinya akan berpengaruh pada pelayanan, baik itu di pemerintahan atau menerima program-program yang memang bisa diakses secara digital seperti itu. Dan yang penting secure IT-nya. Ya. Pernyataan yang tadi disampaikan dan nyambung dengan pertanyaan. Kenapa? Karena itu kan mengenai ekonomi digital inklusif yang tentunya menurut hemat kami bahwa lebih cenderung kepada pemberian atau peningkatan SDM. Karena kita memberikan pelatihan pada para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bandung dengan melek digital, maka itu akan bisa menjawab tantangan global dan internasional. Terima kasih. Saya hormati. Ya, memang ekonomi inklusif itu harus menyentuh sampai kepada di mana masyarakat harus dekat, harus terlayani. Kemudian tadi ketika di awal Pak Bupati sempat menyampaikan bahwa PAD Kabupaten Bandung, Kang Dadang Supriyatna menyampaikan bahwa 1,5 triliun. Di mana di situ ada unsur biaya lain-lain, pendapatan lain-lain, di antaranya dari BLUD sekitar 400 miliar. Jadi sebetulnya yang realnya itu yang mana ya? Ini menunjukkan ketika pendapatan terus berkurang, biaya terus bertambah, berarti kemandirian fiskal Kabupaten Bandung itu kurang sebetulnya. Nah, kalau antara fakta dengan data ini tidak sesuai, apakah ini bisa dinamakan sebagai kebohongan publik, Pak Bupati? Sebagai pengawasan, yang mana investasi masuk ke Kabupaten Bandung itu harus betul-betul sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, tentu kita harus bisa menyiapkan dari hulu sampai ke hilir, baik itu yang sifatnya perusahaan besar maupun perusahaan kecil atau UMKM kita, harus betul-betul bisa diajak berkolaborasi, yang mana antara pengusaha besar memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM. Pelaku UMKM ini bisa berlaku sebagai produsen ataupun produksi dan off-takernya dari perusahaan yang ada, dan juga kita mengembangkan dan mempersiapkan rumah komoditi di masing-masing kecamatan sehingga perputaran ekonomi di Kabupaten Bandung ini akan terasa dampaknya, dan kita sudah menunjukkan dan memberikan program yang mana ada program pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Ini salah satu upaya pemerintah untuk bisa mendongkrak para warga masyarakat atau para pelaku UMKM kecil sehingga tidak terjadi dampak dengan hadirnya para investor. Tentu ke depan kita harus lebih ditingkatkan lagi, bahkan kita akan meningkatkan program pinjaman modal bergulir ini sampai 100 miliar sehingga jangan ada peribahasa tikus mati di lumbung padi. Artinya masyarakat di sini punya potensi yang luar biasa. Kita dorong pemerintah harus hadir sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung, dan pengusaha besar yang masuk ke Kabupaten Bandung itu betul-betul bisa bersinergi dengan perusahaan atau UMKM kita yang ada di Kabupaten Bandung. Masih ada waktu untuk dioptimalkan? Ya, saya menambahkan aja Pak.
mungkin tadi sudah disampaikan program pinjaman bergulir tanpa bunga pinjaman itu adalah bukti nyata ataupun kerja nyata dari Kang Dadang Supriyatna sangat memperhatikan anak muda menjadi wirausaha. Apalagi ntar insya Allah ke depannya kita akan mencetak 50.000 wirausaha. Terima kasih. Didi Suwardi Suara Jabar mengabarkan.